Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik. Kalian semua? Sehat? Kurang Kenapa? sedikit lah bisa ikut diskusi ini. Capek atau gimana? Biasa lah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, agar saling kenal terlebih dahulu, agar kegiatan kita berjalan dengan komunikasi kita terjalan dengan baik. Mulai dari saya dulu. Di sini saya Rizal Hakim, jurusan bimbingan konseling Islam. Saya Jason Muhammad Faruqi dari jurusan PMI. Saya Renaldo Saputra dari jurusan PMI. Saya Abdullah Berendra, biasa dipanggil Cep. Cep. Ini panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Bulu. Panggilannya J. Tono. Tono, Bulu, Cep. Cep. Siapa ya? Saya Indra M Ayu. Indra M Ayu. Panggilannya siapa? Ayu biasanya. Ayu, Bu. Oke, panggilannya Ayu. Panggilannya Ayu ya? Ya, Dari jurusan Saya dari jurusan Fakultas Tafsir. tafsir. Ya. Jurusan fakultas tafsir ya. Ada dong. Ada. Oke, lanjut. Saya Ucup Fernando. Ucup Felana dipanggil Cup. Jurusan apa? Jurusan apa ya? IKT. IAT. IAT. Oh, IAT. Oke. Lanjut. Saya Yono Prasetyo dari jurusan Ilmu dan Keguruan. Ilmu apa? Ilmu dan Keguruan. Ilmu dan keguruan. Oke. Panggilannya siapa? Biasa. Hah? Unung. Oke, terakhir. Saya Muhammad Michael. Michael. Iya. Panggilannya siapa? Kalau Kalau. Jurusan apa? biologi. Biologi. Oke. Nah, sekarang nih agar dites nih lebih kenal nih. Udah pada hafal apa belum? Ya. Ini namanya siapa? Cep. Jet. Oke. Jet namanya siapa? Yesus. Tono. Tono namanya siapa? Bulu. Bulu namanya siapa? Kau namanya siapa? Ucup. Oke. Ucup namanya siapa? Indra M Ayu. Panggilannya? Yuk. Yuk. Ayo. Ya. Siapa? Mana ini? Ya. Renaldo. Siapa? Jono. Siapa namanya? Dia Jono. Ya, Jono. Oke. Mungkin teman-teman udah pada kenal ya, udah tahu namanya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Yang mau memimpin doa? Ayo yuk nih, yuk. Ayo, silakan ayo. Kita mulai sesi diskusi. Ya, sebelumnya kita mulai berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelumnya ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Udah ada yang tahu belum kita mau ngapain? Saya belum. Iya. Belum. Belum ada yang tahu nih. Belum. Nah, jadi di sini itu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Udah ada yang pernah bimbingan kelompok? Belum. Iya, belum ya. Nah, teman-teman, bimbingan kelompok ini adalah proses salah satu layanan bimbingan konseling, tapi belum menggunakan konselingnya, masih tahap bimbingannya, bukan penyelesaian masalah, tapi pencegahan masalah. Jadi di sini kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kita membuat
pencegahan masalah gitu. Jadi kita tidak perlu berfokus kepada penyelesaian masalah, tapi kita berfokus kepada pencegahan masalah. Nah, bimbingan kelompok ini dilakukan secara terstruktur atau jumlah individu dikelompokkan dengan menggunakan dinamika yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, tujuannya untuk mengembangkan diri seseorang, untuk mengembangkan potensi seseorang dalam berkomunikasi, dalam berbicara pun itu bisa dalam bimbingan kelompok ini. Nah, terus juga bimbingan kelompok ini kita memegang 4 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Teman-teman di sini sudah sukarela belum? Sukarela. Berarti tidak ada keterpaksaan ya? Tidak ada. Terus juga ada asas kerahasiaan. Nah, di sini paling penting. Jadi kan di sini kita memulai diskusi membahas topik apapun itu. Di sini saya mohon kepada teman-teman semua yang ada di sini, ketika ada teman-teman yang mengemukakan pendapatnya atau beliau curhat di teman di sini, tolong di skip di sini aja tahu gitu ya. Jadi teman-teman tahu apa yang dialami oleh teman kita yang di sebelah sini, teman kita yang di sebelah sana, tolong ditutup ya, jangan sampai dikeluarkan, diomong-omong di luar. Nah, terus ada asas kemandirian. Asas kemandirian kita tidak tidak atas nama siapapun, kita atas nama diri kita sendiri ya. Dan ada asas kekinian. Asas kekinian ini kita membahas topik-topik yang lagi booming sekarang atau yang lagi tren sekarang ya. Contoh tentang pelecehan seksual yang terjadi pada saat ini gitu. Boleh kita nanti boleh teman-teman diutarakan di sini. Nah, terus juga teman-teman, bimbingan kelompok ini ada 2 komponen. Yang pertama ada pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri, dan yang kedua ada anggota kelompok, yaitu teman-teman. Ya, itu namanya komponen dalam bimbingan kelompok ini. Nah, terus lanjut kita ada untuk terkait topik. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Ada yang tahu topik tugas itu apa? Tidak tahu. Oke. Topik tugas ini adalah topik yang disarankan oleh saya sendiri, oleh pimpinan kelompok sendiri. Berbeda hal dengan topik bebas. Topik bebas itu rekomendasi dari kalian. Ya, rekomendasi dari kalian. Kalian mau bahas topik apa, sok disarankan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Teman-teman ingin topik tugas atau topik bebas? Bebas. Topik bebas. Oke, mantap. Oke, sok teman-teman yang mau beberapa orang. Contoh, kamu mau nyaranin topik apa, kamu topik apa, sok. Siapa yang mau nyaranin duluan? Sok. Saya menyarankan kita membahas topik pelecehan seksual karena memang banyak orang yang tidak sadar akan pelecehan seksual itu sering kali bermarak gitu di halayak masyarakat. Walaupun kedengarannya memang acuh tak acuh, akan tetapi impactnya besar, apalagi untuk seorang perempuan. Memang benar kasus yang bisa menjadi riskan untuk seorang perempuan gitu. Menurut saya ini penting untuk dibahas. Nah, dari Kak Encep menyarankan pelecehan seksual. Ada lagi nggak yang mau usulin? Ada lagi ya? Mungkin sih cukup ya, yang satu ini. Berarti pelecehan seksual aja nih pilihannya. Soal pilihan juga menarik. Oke, pelecehan seksual. Sambil kita jalan aja. Oke, siap. Oke, siap Mas Ayu. Berarti kita siap ya. Kita membahas saran dari Encep. Ya, Encep. Oke, Encep nih. Kan teman-teman sudah sepakat nih menerima topik yang dibawakan oleh Encep nih. Coba diutarakan, dijelaskan gitu agar teman-teman memiliki gambaran, kasih stimulus aja gitu. Karena pelecehan
seksual ini angka setiap tahun selalu ada. Itu yang jadi harus penting untuk kemajuan bangsa itu, apalagi soal pemberdayaan perempuan, karena perempuan itu kan benar-benar harus kita sebagai laki-laki Jaga. hati menjaga perempuan gitu, bukan melecehkan, bukan menjatuhkan harga diri dia sebagai seorang wanita yang terhormat gitu. Dan ada beberapa kasus yang baru-baru ini juga bahkan dilakukan oleh oknum yang ada di lingkungan universitas juga. bahkan dilakukan hanya di perusahaan-perusahaan, di ranah pendidikan juga ada. Itu yang sangat dimiriskan. Yang seharusnya mendidik malah dilecehkan. Oke teman-teman, ada yang mau ditambah terkait pelecehan seksual? Kan tadi sudah dijelaskan terkait maksudnya cek terkait pelecehan seksual yang bukan hanya di luar saja, tapi di lembaga-lembaga pendidikan itu ada itu pelecehan seksual itu. Oke, saya mau tentang pelecehan seksual ini. Sebenarnya ya kalau kita lihat banyak yang banyak godaan-godaan tertentu. Itu contohnya dari dalam diri sendiri ya, intermatisannya itu berupa handphone. Nah, handphone itu seringkali memunculkan konten-konten yang tidak senonoh gitu, meskipun disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kadang kan kalau kita buka YouTube dikit, misalkan iklan pinjol, kita buka apa sedikit iklan pinjol itu kan ada gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya juga dari situ. Nah, faktor pertama itu internalnya, faktor eksternalnya pergaulan mungkin ya, kita bergaul dengan orang yang sama pemikirannya dengan kita tentang misalkan hal seksual, yang mana namanya remaja, namanya dewasa pasti ada rasa ketertarikan atau penasaran gitu dalam dirinya. Nah, jadi hal ini buat nih bagaimana caranya itu bisa kita cegah. Nah, mungkin di kesempatan ini kita bakal mencari jalan ya Bang ya, untuk mencegahnya ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Sok. Kalau dari tentang pelecehan seksual itu sudah terdapat pada melalui sebuah manusia. Jadi sini manusia itu memiliki proses berpikir dan proses analisa. Proses berpikir itu apa? Ada 3: dangkal, mendalam, dan teori fisik, dan berpikir secara teori. Dan juga ada dalam bagi 3: makom, angkat diri, kepuasan, sama kelemahan. Nah, kita semua manusia itu memiliki melalui kepuasan apa seksual. Dari langsung kita bakalan kayak merasa suatu hal yang kita lihat, hal yang kayak misalkan wah ini berbau-bau negatif sih, tapi kita ini merasa karena naluri kita yang harus memancing kita, sehingga hal itu yang sehingga berpikiran bahwasannya ini salah, sehingga apa naluri yang menguasai akal, dan itu masuknya dalam proses berpikir akal. Jadi ketika orang berpikir akal maka nalurinya akan menguasai. Makanya kasus-kasus banyak orang ada seperti itu. Nah, faktor semua faktornya juga masuk dari eksternal dan internal. Pasti dibilang apa gitu. Nah, dari apa komponennya, dari orang-orang perilaku tubuh. Karena paradigma mereka tuh seperti itu, berpikiran bahwasannya hal yang seperti itu enak gitu pada. Tapi enak beneran. Kalau secara kita paradigma kan apa ya kayak wah ini enak nih. Tapi sebenarnya itu mengganggu apa ya konsentrasi, mengganggu pola pikir kita. Gitu. Sehingga kita tuh berpikir bahwasannya wah ini apa ya salah satu pelampiasan. Karena itu bisa bikin kita jadi apa ya banyak masalah yang dia. Iya. Saya langsung gitu. Penyakitnya gitu. Nah iya, saya juga pernah dengan konten nih ya, ini dari eksternal dan eksternal konten yang dia bilang kalau misalkan Anda masih batuk-batuk, Anda masih flu, nah kayak gitu. Kayak ya. Nah itu Aduh, Pak, ya gimana nih? cara menyembuhkannya dengan bersetubuh. Dengan bersetubuh. Nah iya, berarti Anda belum bersetubuh dengan si moderator bilang berarti Anda belum bersetubuh nih sama istri, sama wanita gitu. Itu buat menghilangkan itu katanya ya. Cuma saya belum cross check lagi lebih lanjut. Mana tahu takut ada orang yang logika falsi, cerdas berpikir, berpikir bahwasanya ini benar nih, kita coba yuk. Gitu. Ya mungkin
saya menambahkan yang dikatakan tadi ya, ada apa podcast ya? Iya podcast yang mengatakan dan dari narasumbernya apa narasumbernya? Kayak narasumber ya. Narasumbernya kan berbicara seperti itu. Yang jadi riskan juga kan khawatir dimakan asumsinya mentah-mentah oleh orang yang nggak awal. bisa jadi pemicu. Nah teman-teman, tadi sudah dibahas secara teoritik oleh Bang Dong, sama Bang Ayu juga, sama Bang Iki juga sudah dibahas. Nah, Bang Cep, lupa ya, maaf. Nah teman-teman, terkait pelecehan seksual ini, pelecehan seksual yang memiliki dampak yang sangat signifikan loh terkait perempuan nih. Kalau kita secara konteks kita ngebahas tertujunya kepada perempuan ya. Nah, berarti ini posisi pembahasan kita konteksnya itu terhadap laki-laki yang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, apa sih dampak yang kira-kira dirasakan oleh perempuan tersebut? Ada yang tahu? Pastinya tekanan mental, tekanan sosial. Kemudian bakal menimbulkan takut untuk hidup. Maksudnya dia kemungkinan ada menimbulkan trauma akhirnya itu pun kalau dia masih kuat menghadapi trauma udah hebat. Kalau nggak kuat kan bisa bunuh diri. Iya. Itu menjadi Karena yang signifikan juga yang kita lihat juga ya, kita lihat juga rata-rata orang-orang yang kena pelecehan pasti rata-rata ujung-ujungnya ke sana entah gila, depresi, atau bunuh diri. Karena itu memang dari mereka sendiri yang sulit untuk menguasai diri mereka. Karena mereka berpikir kayak gini, masa sih saya udah kayak gini gitu, malu lah keluarnya. Gitu. Jadi orang-orang pada pikirnya itu beranggapan bahwa orang-orang ini jadi kayak dia dulu. Padahal emang nggak secara kita ibadah juga nggak kayak gininya. Jadi itu memang dari dia sendiri yang menunjukkan masa-masa kayak gitu. Overthinking gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada. Oke, terkait itu tadi kita bahas. Terkait dampak dulu nih, terkait dampak. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu lagi? Kecanduan. Iya. Hah? Bisa jadi setelah dia merasakan itu mungkin kan ya udah menetapkan. Berarti itu maksudnya bukan pelecehan dong? Iya. Oh, maksudnya apa? Ayo maksudnya Iya, ini. Saya juga pernah kena podcast dari seorang yang memang dia awalnya itu benar-benar nggak tahu ya kelas 1 SMA dia tuh. Kemudian dia sama bapak tirinya nih mainlah sama bapak tirinya, bukan dia tapi bapak tirinya yang langsung juga gitu. Kemudian dia nangis gimana tekanan mental gitu ya, ngomong sama ibunya, ngomong gini. Nah akhirnya udah selesai tuh tekanan mental ya, dia merasa bahwa gue udah hilang kehormatan gitu, dia udah perawan lagi, mungkin gue cari kerjaan kali ya. Nah waktu itu dia ditawarin sama temennya buat kerja sebagai PSK. Apa itu biasa? PSK itu Pegawai seks komersial. Nah itu dia ditawarin seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ada di kecanduan. Dia bilang gitu, saya kecanduan gini. Biasanya saya nggak punya duit nih, jadi punya duit, kemudian jadi bisa jalan Jadi jadikan jalan rezeki buat dia. itu menanggapi sebenarnya itu bukan dasar kemauan. Kalau menurut saya mengapresiasi daripada buku yang ditulis oleh salah satu dosen dari salah satu universitas UIN SMA Banten dan yang dulunya dari aktivis kemahasiswa. Nah, itu meliputi salah satunya yang disebut PSK tadi. Orang-orang yang melakukan pekerjaan kotor seperti itu orang karena atas kemauan diri sendiri. Tapi pertama, ya dia salah satu pekerjaan sehat. Kedua, dia tinggal oleh suami. Karena emang benar-benar memaknakan di dalam diri dia, maka atas dasar kemauan. Karena keterpaksaan. Berarti karena keterpaksaan. Jadi dia sudah merasa bahwa saya ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi memang
dari kalau saya boleh tangkap ya, mungkin ini bisa gak sih dibilang bahwa ini sebab dari pelecehan seksual ini karena dia merasa terpaksa gitu. Sebab karena dia awalnya dilecehkan, terus awalnya dia dihina lah gitu, terus dia memilih cara hal seperti itu gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kemungkinannya lumayan besar. Oh, Makanya kan sangat miris gitu. Kita sebagai seorang laki-laki yang menjatuhkan kehormatan perempuan, bahkan dikatakan oleh dalam hadis Nabi, ibu, ayah. Berarti kan kehormatan perempuan tidak derajat. Saking mulianya kita harus memberikan perempuan. Apalagi emang dampak handphone itu sangat besar lah ya godaannya. Jadi kalau begitu ya. Memicu banget. Era digitalisasi sekarang itu yang paling parah ya. Terus ditambah pergaulan bebas. Mungkin kalau kalangan mahasiswa atau anak SMA nongkrong sama cewek salah melawan jenis itu menjadi hal lumrah ya. Akan tetapi kan seenggaknya kita tahu batas, bahwa bebas tapi tahu batas. berarti hal seperti handphone ini bisa menjadi sebab terjadinya pelecehan seksual. Bisa. Karena bisa merusak moral ya. Berarti handphone juga bisa merusak gitu. Setan gepeng. Kalau kawan-kawan disebutnya setan gepeng. Setan gepeng gimana itu? Setan gepeng HP. Itu yang bisa merusak. Iya. Apa penting kan? Gampang sekali dijumpai kalau kita mungkin teman-teman punya sosial media yang namanya TikTok ya. Kalau lewat tuh perempuan-perempuan yang berpakaian terbuka itu kan jadi pemicu hubungan hasrat. Tapi ini juga mau nanya, salah satu faktornya itu karena ini juga nggak sih? Kalau ngebahas soal ini ya, kondisi objektif di Indonesia nih saat ini kan kompetensi susah ya. Kebanyakan yang maksudnya yang saya tahu cewek itu dilema sama nggak ada pekerjaan di mana-mana. Itu maksudnya ke faktor juga nggak sih? Sebetulnya faktor yang seperti itu saya bisa menanggapi karena di perusahaan-perusahaan mungkin teman-teman tahu lah perusahaan yang di daerah Keragilan atau Raja Manggarang itu banyak sekali perusahaan yang menerima perempuan. Lebih besar peluangnya untuk perempuan dibanding laki. Untuk ranah pekerjaan. Bahkan desainer pun banyak perempuan. Iya. Tapi kalau yang tadi dijelaskan oleh Tono, mungkin itu yang merupakan di luar daripada pelecehan seksual. Yang apa namanya? Dia ingin bekerja ya, namanya bekerja berarti dia kemauan diri sendiri sebagai misalkan. Oh di sini terdapat enaknya nih, kita bisa jalan-jalan, dapat duit, kita bisa minum segala macam. Itu kemauan. Mungkin kalau menurut tadi pertanyaan Bang Tony itu, saya bisa bilang bahwa itu adalah bisa masuk sebab. Sebabnya bukan hanya memang tidak menemukan pekerjaan, tapi tidak ada pendamping juga, tidak ada yang mengarahkan juga. Jadi dia hanya memiliki tubuhnya, jadi dia menjual tubuhnya. Yang saya tahu ya terkait pelecehan seksual. Soalnya memang sempat kemarin tuh bahkan dari kemarin dengan FPP cewek nyari kerjaan gitu kan, ngelamar di mana-mana, interview segala macam kan aja itu kepala semua sampai dia nangis terus kayak curhat apa aku jual diri aja kali. Sampai segitu. Sampai segitu gitu. Oke, jadi pembahasan ini udah selesai. Bentar, ada lagi yang mau berpendapat terkait dampak? Mungkin sih cukup. Cukup. Oke teman-teman, terkait dampak kan kita sudah tahu dari kalau apa namanya, menurut kalian pelecehan seksual itu hanya ini maksudnya tidak hanya kita melakukan hal yang hina ya sih maksudnya,
kita kayak orang jahat memperkosa orang, apakah hanya itu saja? Tidak. Ada yang tahu? Ada. Siapa? Kayak contoh catcalling, kalau bahasa kita. Catcalling, Itu masuk kepada pelecehan. pelecehan. Dan itu udah resmi di dalam undang-undang. Contoh anak perempuan lewat Q. Kalau misalnya si perempuan itu tidak terima, bisa dibawa ke tuntut. Bisa dituntut. Bisa dibawa ke hukum? Bisa. 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 Dan bukan hanya ke perempuan, laki-laki pun ada. Laki-laki pun. Sebetulnya kayak contoh bahasa kerennya cutek gitu. Itu juga masuk kepada pelecehan. Karena hakikatnya bagian tubuh yang masuk kepada, maksudnya yang apa ya, bisa dikategorikan sebagai hal yang sensitif itu dari dada sampai lutut itu laki-laki. Kalau untuk perempuan semuanya, seluruhnya. Berarti kalau kita posisi ada yang cewek semena-mena gitu, wanita gitu semena-mena kepada kita, kalau kita merasa tidak menerima, kita bisa bawa ke hukum. Bisa sebetulnya. Bisa. Cuman bakal masih ada tantangan lagi. Kayak contoh gini deh, misal saya pembuluk ini laki-laki, pembuluk ini laki-laki. Saya itu Bisa. Bisa ya. Apakah pembuluk bakal melawan? Tidak. Enggak. Soalnya kan ngerasa Karena kita kayak punya sensasi. enggak, maksudnya tapi kita ngerasa kayak anjir cewek kayak gitu. Jadi ada pandangan lain. Cuman ada rasa Iya, kesal. pandangan lain. Mungkin itu menurut pandangan orang lain yang melihat itu tuh masuk ke pelecehan. Tetapi kalau tergantung beda orang ya. Kalau saya sendiri mungkin ngelihat kayak kasihan ini cewek juga. Tapi pandangan orang lain juga yang ngelihat itu udah masuk ke pelecehan loh. Kamu bisa dituntut hukum. Tapi tidak semua orang bisa melek terhadap pelecehan laki-laki. Karena memang kasus pelecehan ini paling banyak pada dirugikan lebih banyak perempuan. Karena perempuan lebih banyak sensitifnya. Berarti sederhananya seperti ini. Kita itu terlalu menormalisasikan pelecehan dari perempuan kepada laki-laki gitu. Iya. Mungkin ini juga tergantung kondisi kita juga ya. Berbeda hal ketika kita bergaul dengan orang-orang yang agamanya kuat. Dia tidak mau bersentuhan dengan laki-laki, dengan perempuan gitu ya. Laki-laki dengan perempuan gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung terkait pelecehan laki-laki. Contohnya seperti apa sih pelecehan perempuan laki-laki? Apa aja sih? Dari kan tadi kayak apa? Sama dari laki-laki kalau dari perempuan ke laki-laki apa aja? Mata juga bisa dari mata. Pernah naik kereta KRL nggak sih? Iya. Ada yang pernah naik kereta Ada. KRL? Di mana tuh? Ada tulisan di situnya tidak boleh melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apa sih? Melihat, visual, terus apa lagi? Visual, terus apa sih, bersentuhan sama lewat ini ngomong. Iya, berbicara. Bisa kalau mungkin ada yang naik kereta gitu kan, di situ tuh ada kayak peraturan kalau misalnya pelecehan seksual dalam bentuk mata tuh kalau misal kita ngeliatin bagian tubuh tertentu dengan intens gitu. Misal si cewek ini, nah saya ngeliatin dadanya cep semisal yang ya gitu lah, semisal itu bisa masuk ke dalam itu. Itu berlaku nggak harus cewek ke cowok, perempuan ke laki, tapi laki-laki ke perempuan juga sama. Oh, berarti sama lah, sama Iya. lain ya. Itu ya bentuk-bentuknya. Nah, teman-teman, ada lagi yang mau berpendapat terkait pelecehan seksual? Tapi faktor apa ya ibaratnya, kan kalau misalnya mungkin ada yang sering naik kereta kali ya, kereta itu kan transportasi umum kan, di mana itu dinaikin sama ya banyak orang gitu. Bahkan ya saya juga hampir sering maksudnya naik kereta dempet-dempetan gitu kan, padahal di depan saya cewek, belakang cewek, samping kanan kiri cewek gitu. Itu benar-benar real dempet-dempetan. Itu pun kayak kan
kan di situ kan tulisannya pelecehan seksual dalam bentuk tindakan kita nggak boleh menyentuh di bagian area intim baik laki-laki ataupun cewek gitu kan. Cuman kalau misalkan faktor itu ya itu apa ya, salah satu bagi saya itu salah satu bentuk pelecehan seksual tapi dalam bentuk ketidaksengajaan. Paham kan? Saya sadar ya. Ya, soalnya transportasi umum kan ya siapa aja naik gitu kan dan rame gitu, bahkan nggak terjadi di dalam kereta doang, mungkin yang sering naik busway gitu atau kayak bis di Jakarta itu juga sama. Tapi makanya kenapa di KRL disediakan yang namanya apa ya, gerbong khusus untuk wanita. Cuman ya memang karena faktor wanita yang terlalu banyak untuk naik KRL ya, jadinya apa ya, kekurangan wadah buat si wanita ini di tempat itu gitu. Oh, berarti sudah ada ya? Sudah ada apa sih namanya gerbong yang khusus untuk wanita ada. Biasanya kalau mulai bakal belakang biasanya. Bahkan kemarin aja sempat ada viral kasus di TikTok itu sama dengan DPK tadinya masih, kalau misalnya pas di proses dia tuh nggak mau sebenarnya karena di kasusnya tuh si cowok ini sampai keluar cairan ke bagian kalau kata di bidang sih ke kaki ceweknya gitu. Ya ini nggak di kereta ya cuma di kereta, cuman ya sebenarnya kata dia sebenarnya saya nggak mau, cuman karena dempet-dempetan inilah maksudnya yang menimbulkan ya gitu, sesuai yang tadi bicara sama siapa Punung karena ada faktor itu lalu. Nah, teman-teman, kita sudah membahas beberapa topik. Yang pertama topik di pelecehan seksual yang membuat perempuan itu trauma. Terus faktor yang sebab terjadinya hasrat untuk melakukan pelecehan seksual dari HP. Dan juga pelecehan seksual bukan hanya saja dari perempuan ke laki-laki, dari laki-laki ke perempuan juga ada ya. Gitu ya. Nah, cara pencegahan terjadinya pelecehan seksual yang bisa membuat perempuan ini trauma. Tadi kata Bang Cep, apa namanya? Yang apa? Dampaknya yang bisa membuat trauma ya, yang bisa membuat trauma. Nah, cara pencegahannya itu gimana sih? Kita satu. Secara konteks dari laki-laki ke perempuan. Untuk pencegahan dari laki-lakinya ya, pencegahan dari laki-lakinya, mungkin kita harus sedikit menghindari ya konten-konten yang merujuk pada ranah seksual. Oh, berarti sebabnya dari handphone ya? Iya, Handphone. Bisa kita Minimalisir. Kalau tidak bisa mencegah meminimalisir. Iya. Itu secara sadar diri ya, sadar diri. Atau mungkin bisa dibantu dengan teman kita gitu. Atau itu gimana tuh cara treatmentnya gitu? Teman kita kayak kan kadang ada teman gitu yang sudah ngasih tahu, tapi teman itu susah. Nah, mungkin kalau sama laki-laki kita ada logika, nggak bisa ada logika ngomong-ngomong. Iya, karena kita mempertahankan harga diri seorang wanita itu suatu hal yang masuk pada kategori mulia. Oh, berarti kita melindungi kehormatan wanita dengan segala apapun cara bisa dilakukan. Kecuali membunuh. Oh ya. Tidak Beda lagi. Ada lagi nggak treatment dari yang lain? Kalau pencegahan sih yang dijelaskan oleh Pak Cep itu udah lumayan, cuman ada beberapa hal yang memang kita banyakin. Jadi yang namanya faktor manusia yang dikenal oleh kekuasaan emang sulit untuk dihindarkan. Contoh tadi yang di kereta tiba-tiba keluar, itu kan salah satu naluri dari kekuasaan. Ya. Kita nggak berniat tapi keluar diri. Nah, bagaimana pencegahannya? Kalau misalkan sistemnya begitu atau diskusi kayak gitu, kita cari titik utama apa, jangan sampai kita bertemu dengan lawan jenis yang terlalu dekat gitu. Usahakan berusaha untuk menghindar, karena ada beberapa orang yang tertahan biasanya buat orang kekuasaan itu tertahan, bisa langsung keluar gitu.
Nah yang kedua tadi itu, jadi di apa ya, di biasanya diatur lagi bagaimana penggunaan media sosial atau apa ya. Jadi jangan sampai kita tuh melihat suatu hal yang enggak kita lihat gitu. Karena pasti yang manusia yang lebih puasa itu pasti bakal kelakuan. Sadar ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita juga harus melestarikan privasi seorang perempuan. Kita jangan asal masuk ke dunia dia. Kayak contoh, kalaupun dia perantauan, kita masuk ke kosannya, kita tahu lekukan tubuhnya. Itu kan menjadi pemicu sebagai laki-laki. Itu yang harus kita hindari. Kita melestarikan, membudidayakan privasi seorang perempuan. Oke nih, kan tadi terkait pencegahan sudah ada. Terus juga pencegahan terhadap yang tidak sadar nih ya, tidak sadar gitu tiba-tiba keluar aja yang sampai ke kaki perempuannya. Nah, kan kita harus jauh ya, menjauhi ini. Tapi kita kan tidak tahu kondisi ya, kita bakal dempet-dempetan, apalagi pas pulang kerja habis sore-sore mopok banget. Saya juga pernah mopok banget. Kira-kira bisa nggak sih kalau contohnya seperti ini? Pemerintah ini karena sudah tahu kasusnya seperti ini, kasusnya sampai menimbulkan pelecehan seksual yang tidak disengaja, bisa nggak sih kita membuat gerbong yang khusus laki-laki, khusus perempuan? Kira-kira bisa gitu? Kalau menurut saya sih nggak bisa, karena karena kan yang jatuhnya penumpang yang ada di dalam kereta itu bukan hanya sekedar kita doang gitu, tapi ada yang kayak orang tua dengan anaknya ini. Karena kan kadang ada anak yang nggak bisa dipisahkan, walaupun di rumahnya doang bapaknya bisa, anaknya nangis gitu kan. Terus juga ada beberapa kayak teman misalnya teman studi kemana, misalnya studi tour gitu, itu nggak bisa dipisahin karena ada yang namanya mentornya gitu tuh, buat si mentornya ini bisa mengawasi satu sama lain tuh dengan gampang gitu. Terus kayak ada juga yang non-muslim, karena kan di negara kita kan pasti ada namanya kayak yang berhubungan kan, pacaran gitu, semisal pacaran, pasti si cowok cewek ini gak bisa dipisahin gitu. Dan bagi saya sendiri susah gitu kalau semisal gerbong di kereta itu diubah sistemnya tuh jadi yang cowok untuk cowok dan cewek untuk cewek. Itu menjadi hak atas diri kita sendiri ya. Ya. Ini kalau pemerintah berupaya untuk pencegahan, yang gerbong dibuat untuk wanita, khusus untuk wanita gitu ya. Sebenarnya udah ada pencegahan, cuman kan balik lagi ke kita yang gimana, gitu. Entah mau ke situ atau mau ya gabung gitu, yang tadi pasangan gitu. Itu tinggal kita yang milih. Gitu. Kalau misalkan dengan caranya kayak sumpah gitu ya, tindak kesejahteraan, kan ada beberapa hal yang bisa kita gabung memicu ya, kayak kita berbalik dari pandangan dia gimana gitu. Saya sih biar nggak apa ya, naluri kita yang kepuasan ini nggak keluar gitu. Banyak berbicara, cuman balik lagi ke diri dia mau gimana makanya. Gitu. Karena kalau kayak gitu kan kita nggak sadar gitu ya, kepuasan pas bakal keluar sendiri, gitu, bakal kena. Gitu. Karena udah kepuasan nafsu yang udah merasain apa tuh lebih penting gitu. Tapi bagi saya sih ada pencegahan dari pelecehan seksual yang tidak disengaja, cara mencegahnya. Kalau maksudnya teman saya juga ada kasus yang dia hampir begitu, dia maksudnya jujur ke saya. Cuman dia tuh cerita ke saya, semenjak saat itu cara mencegahnya dia langsung main game di HP atau enggak ngedengerin musik pakai headset. Itu kan ya maksudnya cara pencegahan yang tidak disengaja, apalagi yang sengaja gitu. Cara pencegahan yang pelecehan seksual dengan sengaja itu dengan cara ikutin aktivitas yang benar-benar positif itu langsung gitu, atau enggak olahraga, jogging segala macam. Itu cara pencegahan itu. Jadi hal di sana kan kadang kan orang-orang yang pelecehan seksual yang dengan sengaja itu kan berawal dari misal konten gitu kan, atau misalnya kayak mager-mager terus tiba kepikiran intrusive thought kita tuh langsung pikiran negatif. Nah dari situ tuh kita langsung bergegas buat nyari aktivitas, entah itu
kegiatan apa kek, atau misalnya langsung jogging kek, atau olahraga kek, kayak gitu cara pembinaannya. Menurut dia asik lah ya. Iya. Menurut seorang itu asik lah ya. Gitu. Ada lagi nggak mungkin dari bang ini? Cukup. Dari bang dan cukup. Ada lagi? Cukup. Oke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan terkait keseluruhan pembahasan kita? Ada nggak kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Bang Cep. Bang Cep, Bang Ayu, Saya nih. Bang Kamat. Jadi kesimpulannya ya pelecehan seksual ini kan lagi-lagi itu karena faktor yang apa ya ibaratnya, pelecehan seksual ini kan ibaratnya kejahatan dalam bentuk seks kan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dan kita tahu dampak-dampaknya seperti apa. Dan tadi sudah dikasih tahu sama teman-teman juga nih cara mencegahnya gimana. Ya kita untuk maksudnya berarti secara nggak langsung pelecehan seksual ini harus benar-benar dihindari karena untuk menghargai satu sama lain, baik untuk ke perempuan ataupun ke laki-laki juga. Dan cara juga hindari melihat konten-konten yang negatif gitu, atau hindari pikiran-pikiran kosong kita untuk diisi dengan membaca buku, dengan musik, jogging dan lain sebagainya. Ya, yang produktif lah ya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup sih. Cukup dari teman-teman? Oke teman-teman, kita sudah membahas ataupun beberapa pembahasan, mungkin banyak ini kita ya, sampai lebih dari 30 menit, lebih 30 menit ya. Bagus teman-teman sudah bisa berpendapat. Nah teman-teman, pelecehan seksual ini kita sudah membahas. Pelecehan seksual ini resiko yang bisa didapatkan oleh korban itu sangat signifikan. Dari yang kita tadi, resiko yang bisa dirasakan atau dampak yang bisa dirasakan oleh korban tersebut banyak dari trauma, kehilangan harga dirinya, kehilangan kesadaran dirinya gitu. Dan kita sudah mengetahui cara pencegahan dari diskusi kita, sudah tahu bagaimana treatmentnya, bagaimana cara menghindarinya gitu. Dan itu kita dapatkan di pembahasan ini. Nah, mungkin teman-teman, ini kan bimbingan kelompok kita pertama. Kira-kira kita bisa ketemu kapan lagi nih? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan langsung. Atau bulan depan. Nah, bulan depan, minggu depan, oke. Kita bicarakan lagi saja, kita bicarakan lagi ya. Bisa minggu depan, bisa bulan depan. Kita ini aja sep-sepan WA deh. Iya sih ya. Bikin grup aja, bikin grup ya kita. Aman ya. Bikin grupnya namanya Abang Kabok. Abang Kabok. Oke, boleh. Filosofi dari dua orang gila. Dua orang gila. Tapi memaksa pintar. Memaksa pintar. Oke teman-teman. Oke, mungkin cukup ya. Kita akhiri dulu dengan membaca doa. Ada yang mungkin? Boleh. Oke, boleh. Sebelum kita akhiri aktivitas kali ini, sebaiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas keluangan waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan atau